Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Cut Tarina dari Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh dengan NIM 240170149. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu materi mengenai penggunaan fungsi hash, make, digital signature, serta penerapannya. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana data kita tetap aman, asli, dan tidak bisa diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, dalam dunia digital, keamanan data adalah hal utama. Kita ingin memastikan bahwa pesan atau data yang dikirim tidak dimodifikasi, benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tidak bisa disangkal oleh pengirimnya. Untuk mencapai itu, ada 3 mekanisme utama, yaitu fungsi hash, make, dan digital signature. Nah, kita masuk ke bagian fungsi hash. Fungsi hash bekerja dengan cara mengubah data berukuran berapapun menjadi sebuah nilai tetap yang disebut hash value. Contohnya adalah algoritma MD5, SHA-1, dan SHA-256. Hash ini bersifat satu arah, artinya kita tidak bisa mengembalikan hash menjadi data aslinya. Kita tidak bisa mengembalikan hash menjadi data aslinya. Selain itu, jika kita mengubah satu huruf saja dalam data, hasil hash akan benar-benar berbeda. Inilah sebabnya fungsi hash digunakan untuk mengecek integritas data agar kita tahu apakah data berubah atau tidak. Nah, contoh penerapan hash itu bagaimana sih? Misalnya, ketika kita mendownload software dari internet, biasanya situsnya menyediakan nilai hash SHA-256. Kita bisa membandingkan hash file yang kita unduh dengan hash aslinya. Jika hasilnya sama, berarti file tidak rusak atau diubah. Hash juga digunakan untuk menyimpan password di database. Bukan dalam bentuk teks asli, tapi dalam bentuk hash supaya lebih aman. Dan dalam blockchain, hash digunakan untuk menghubungkan antar blok agar tidak bisa dimanipulasi. Lalu kita masuk ke MAC, Message Authentication Code, atau disingkat biasanya dengan MAC. Kalau fungsi hash hanya memastikan data tidak berubah, make mendapatkan satu hal penting lagi, yaitu authentication. Untuk memastikan pesan benar-benar berasal dari pengirim yang sah, make dibuat menggunakan kombinasi antara data dan kunci rahasia bersama. Jadi, hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci itu yang bisa memverifikasi pesan. Lalu gimana penerapan make? MAC banyak digunakan dalam komunikasi jaringan yang membutuhkan keamanan tinggi. Contohnya pada protokol seperti TLS, IPsec, dan SSH. Selain itu, HMAC juga digunakan pada sistem pembayaran digital dan aplikasi perbankan untuk memastikan pesan transaksi tidak diubah oleh pihak ketiga. Lalu kita masuk ke digital signature. Nah, digital signature atau tanda tangan digital berbeda dari MAC. Digital signature tidak menggunakan kunci rahasia bersama, tapi menggunakan dua kunci, private key untuk menandatangani dan public key untuk memverifikasi. Prosesnya sederhana, pesan di hash, lalu hasil hash dienkripsi dengan private key pengirim. Penerima bisa memverifikasi tanda tangan itu dengan public key pengirim. Keunggulannya, tanda tangan digital juga memberikan sifat non-repudiation, artinya pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia telah mengirim pesan itu. Lalu gimana penerapan digital signature? Tanda tangan digital digunakan di banyak hal seperti penandatanganan dokumen elektronik, transaksi e-commerce, e-bank, dan e-banking, dan bahkan pada sertifikat digital seperti HTTPS di website. Dalam konteks pemerintah, tanda tangan digital digunakan untuk e-government agar dokumen resmi tetap sah secara hukum meskipun dikirim secara digital. Nah, ada sedikit perbandingan di sini. Kalau kita bandingkan, fungsi hash hanya menjadi integritas data. MAC menjadi integritas dan autentikasi.
Digital signature menjadi integritas, autentikasi, dan juga keabsahan hukum. Jadi, masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dari materi ini, kita bisa simpulkan bahwa fungsi hash, MAC, dan digital signature adalah komponen penting dalam menjaga keamanan sistem komputer. Mulai dari sekedar memastikan data tidak berubah, sampai memastikan identitas pengirim dan keabsahan dokumen digital. Ketiganya bekerja di lapisan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, menjaga keamanan informasi dalam dunia digital. Nah, sekian dari saya mengenai penerapan hash, MAC, dan digital signature. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kekurangan penyampaian dalam materi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.